Nah, sekarang ini bagaimana iman mau mantap? Nah, dikit-dikit ape, mau mandi ape, betul? Lagi mandi, habis mandi, mau makan, lagi makan, habis makan, di pasar, di kantor, di motor main HP, tangan kanan ngegas, tangan kiri lagi baca WhatsApp, jejer, mobil berhenti ditabrak, mampus. Banyak gak yang kejadian begitu? Banyak nggak? Apa itu bocah nangis ya? Kaget kan? Bu, makanya kita punya tanggung jawab berat. Anak-anak kita nih sejak dini ajarkan mereka cinta Allah, cinta Rasul. Tanamkan kepada anak-anak kita akidah yang kuat. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يقول الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. Sadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus guru-guru kita tercinta yang hadir malam ini. Di tengah-tengah kita sangat banyak, di antaranya Al-Mukarram wal Muhtaram Abuya Kiramdoni LC, Mukarram wal Muhtaram guru kita yang mulia KJ Athaillah, Mukarram wal Muhtaram DKM Masjid Nurul Jannah Ustaz Amil Kasim, Mukarram Habiban al-Mahbub Habib Hadi As-Sagab, Habib Mustafa Ba'abud, Mukarram Ustaz Nurul Hudal, Mukarram Ustaz Ridwan, Mukarram guru kita KJ Mahfud, Mukarram Bapak RW 012 Bapak Firmansyah, Mukarram Bapak RT 01 Bapak Dudung, Mukarram wal Muhtaram yang terhormat Bapak RT 02 Bapak Satrio, Mukarram Ustaz Muhammad Ridwan selaku qari kita,
serta para guru yang hadir. Mohon maaf tidak saya absen semua, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Ketua Panitia Al-Mukarram Ustadz Dahlan dan segenap panitia, Al-Mukarram Bapak Yusuf, dan yang saya hormati tukang son, kita doain nanti masuk surga sama son-sonnya. Para jamaah sekalian yang insya Allah semua kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita hadir dalam rangka memperingati mauludnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan satu harapan, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan umat Nabi yang istiqomah dalam menghidupkan dan mengamalkan dibawanya. Amin ya Rabbal. Terima kasih saya haturkan kepada segenap jajaran panitia, Ustadz Dahlan dan rekan-rekan yang langsung datang ke Bogor Tajur Halang meminta saya untuk memberikan mauizah. Namun mohon maaf, beribu-ribu maaf. Bukan maksud menggurui yang lebih alim, lebih sepuh, tetapi saya ingin sedikit berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini ada manfaatnya. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, perjalanan dari Tajur Halang Bogor diberikan kelancaran oleh Allah. Datang tidak sendiri, didampingi istri dan putri-putri saya. Mudah-mudahan jadi istri dan anak-anak yang soleha. Semoga insya Allah kita yang hadir malam ini dengan niat mengharap ridha Allah lewat peringatan maulid. Semoga silaturahim ini mengantarkan kita insya Allah diampuni dosa-dosa kita, diberkahi umur kita, ditambah rezeki kita. Amin ya Rabbal. Hadirin jamaah sekalian, adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan, maulid sebagai wujud rasa cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ekspresikan melalui satu peringatan yang di dalamnya ada pembacaan sholawat, puji-pujian untuk baginda Nabi, ada zikir, ada tahlil dan doa, serta mengenang dan meneladani akhlak mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperkuat hubungan sosial serta menjadikannya sebagai refleksi syukur kita kepada Allah atas diutusnya rahmat yang paling besar ke alam dunia ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka peringatan maulid Nabi ini ada orientasi besar yang berkaitan dengan kedudukan dan kemuliaan baginda Rasul yang perlu kita renungkan dan kita ambil hikmahnya. Lalu apa orientasi pertama? Pertama, bahwa kalau kita mentaati perintah Rasul itu artinya sama
dengan kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa orang yang mentaati perintahnya Rasul, maka berarti mentaati perintah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Orientasi yang kedua, bahwa selalu kita jadikan baginda Nabi sebagai prioritas utama, tentu dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan hidup kita di dunia dan kepentingan hidup kita di akhirat. Dan orientasi yang ketiga, bahwa satu-satunya manusia, Nabi dan Rasul yang patut kita cintai melebihi cinta kita, melebihi cinta kepada diri kita, kepada orang tua, kepada keluarga dan lain sebagainya, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan tanda kesempurnaan iman kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat sehat walafiat, sehingga malam ini kita dapat hadir untuk mengaktualisasikan iman kita. Karena cinta kepada baginda Nabi bukan hanya perasaan. Betul Bu? Bu? Assalamualaikum. Masih hidup. Bu? Udah siap? Mengaktualisasikan iman, bahwa cinta kepada Nabi bukan hanya perasaan, tapi dibuktikan melalui ittiba, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah kemampuan, amin ya rabbal alamin. Jadi intinya maulid ada peringatan setiap tahun, peringatan setiap tahun untuk memperbaharui cinta dan komitmen kita sebagai umat Islam untuk hidup sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta ini insya Allah jaminannya pasti kita akan mendapatkan cintanya Allah dan juga akan diampuni dosa-dosa kita, amin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kendor amat ini nyautnya. Jawab yang semangat, yang kencang. Setuju? Bu? Bu? Yang kencang ya. Semua ibu ngejawab ya. Kalau ada ibu nggak ngejawab, aku doain suaminya nyandung deui. Jawab semua ya. Yang janda nggak ngejawab, aku doain biar matang puun. Nggak laku. Yang perawan nggak jawab, aku doain dilamar aki-aki. Yang bapak-bapak nggak jawab, nggak apa-apa, CS kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Tarada kapaksa eta mah. Sian suami nyandung deui. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum
Wallahu ghafurur rahim. Enak bu, mantan kori dulu gini-gini juara atu tingkat RT. Waktu itu pesertanya 20, yang 19 sakit. Udah gitu jurinya engkong aing, menang aing. Alhamdulillah. Ayat ini menegaskan bahwa kalau kita mencintai Allah maka kita diperintah mengikuti baginda Rasul. Yang pemimpin, pejabat, kalau pengen benar kepemimpinannya ikuti Rasul. Yang pedagang biar berkah dagangannya ikuti Rasul. Suami dalam rumah tangga biar berkah rumah tangganya ikuti Rasul. Semua kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya manusia yang paling sempurna baik akhlak dan fisiknya, yang tidak ada salahnya, tidak ada cacat dan kekurangannya Rasulullah. Maka kalau kita mencontoh Nabi udah pasti benar. Kalau nyontoh selain Nabi manusia biasa, banyak salahnya. Betul? Betul? Habib manusia biasa, kiai manusia biasa, ustadz manusia biasa. Maka satu-satunya contoh dan teladan kita yang tidak akan membuat kita kecewa adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nanti yang pasti akan menolong kita pada hari kiamat. Beliaulah nanti yang pasti akan memberikan syafaatnya kepada kita umatnya. Maka kalau kita ingin menggapai syafaat baginda Nabi, pertama kita harus bertauhid yang ikhlas dan mengucapkan kalimat tauhid itu dengan ikhlas. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur, bahwa tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta dan jagat raya ini kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang menghidupkan dan mematikan kita kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang kasih kita rezeki kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang kasih kita jodoh kecuali. Tidak ada Tuhan yang kasih kita anak kecuali. Tidak ada Tuhan yang kasih kita ilmu kecuali. Segala apapun fasilitas yang kita miliki semua adalah pemberian Gusti Allah. Maka semua itu nikmat yang patut kita syukuri. Karena memang Allah Subhanahu wa taala cuma meminta kita jadi hambanya yang pandai bersyukur. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani melakukan. Nenek-nenek apa ini lagu. Tapi memang luar biasa. Kalau ceramah depan ibu-ibu ayat nyambung, nyanyi ge lebih nyambung. Betul? Betul? Bu, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi istri-istri solehah semua. Saking solehahnya waktu sholat belum datang udah sholat duluan. Mudah-mudahan calon-calon sorga. Ibu pengen masuk sorga enggak? Pengen masuk sorga enggak? Mati dulu. Mau mati enggak? Mau mati enggak? Jangankan yang muda, nenek-nenek, aki-aki kalau ditanya masih pengen hidup. Padahal udah aki-aki, udah nenek-nenek masih minta didoain panjang umur. Betul? Betul? Kalau udah urusan mati nggak ada yang mau mati. Tetapi sebuah kepastian semua kita pasti bakal. Ya, kalaupun ada manusia yang tidak mati pasti Rasulullah. Tetapi Rasulullah pun manusia yang paling mulia, kekasih Allah. Beliau pun wafat meninggalkan kita. Betul? Ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah sebagai satu jaminan. Tidak pernah dulu umatnya Rasul zaman dulu Allah turunkan bencana, nggak pernah. Kenapa? Nabi yang jadi jaminan.
wa ma kana Allahu liyu'adzibakum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibakum wa hum yastaghfirun. Alhamdulillah, Allah sekali-kali tidak akan menurunkan adab ya Muhammad selama engkau masih berada di tengah-tengah umatmu. Setelah Rasulullah wafat meninggalkan kita, masih ada satu jaminan. Kalau kita semua pengen selamat dari adab, pengen selamat dari musibah, apa jaminan itu? Maka jaminan itu adalah kita hendaknya selalu banyak beristighfar. Tadi sudah dijelaskan oleh yang mulia guru kita bahwa begitu dahsyatnya istighfar. Jadi kalau ada di satu kampung di mana Allah di situ turunkan bencana, musibah, itu bisa menjadi ujian bagi orang mukmin, peringatan bagi yang lalai, dan juga bisa menjadi konsekuensi perbuatan. Ada sebab, ada akibat. Betul enggak? Betul enggak? Kalau di situ di kampung ada terjadi bencana musibah, mungkin sebabnya di kampung itu orang sudah lalai daripada Allah, merasa angkuh dan sombong kepada Allah, betul, sehingga tidak mau lagi ibadah dan tidak minta ampun kepada Allah. Padahal dengan kita banyak beristighfar menjadi satu jaminan Allah selamatkan kita, kampung kita dari bencana dan musibah. Amin ya. Dan sekarang ini kan kita lihat bahwa di medsos begitu viral, betul, di Sumatera Barat, di Aceh dan lain sebagainya. Allah begitu murka, Allah turunkan bencana, musibah silih berganti, bencana susul menyusul. Dari dulu hingga sampai saat ini Allah sudah berikan kita peringatan, betul, betul. Lalu apa sih musibah itu? Musibah itu ma'asabal insan mim makruhin. Musibah itu sesuatu yang dibenci dan tidak disukai oleh manusia. Itu namanya musibah. Bu, apaan? Iya, musibah itu apaan? Ini ibu sebenarnya dengerin ceramah aku apa ngeliatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? Pasti wajah aku imut nggak? Awas lu yang bilang amit-amit. Gua doain pantatnya bisulan 3 tahun. Bu, jadi musibah itu sesuatu yang dibenci, tidak disukai oleh manusia. Ini kita manusia apa bukan? Kita manusia apa bukan? Manusia. Apa itu manusia? Kalau orang Sunda ya pasti ngerti makna filosofis manusia. Manusia, lamun cak orang Sunda mah manusia teh artina mana anusia. Bu, mana manusia? Bu, mana manusia? Pak, mana manusia? Bahasa Betawinya mana punya lo? Mana punya? Jujur kita bahwa kita manusia ini makhluk lemah yang disifati la haula wala, tidak punya daya, tidak punya upaya. Betul? Betul? Maka kita manusia ini makhluk yang lemah. Tidak pantas kita ini sombong. Padahal sombong itu adalah pakaian Allah. Tetapi memang pelopor utama kesombongan adalah iblis. Karena itulah dosanya iblis tidak diampuni karena kesombongannya. Naudzubillah min. Makanya manusia sekarang banyak yang menantang kebesaran dan kekuasaan Allah dengan kesombongannya. Ada yang sombong dengan hartanya, ada yang sombong dengan kekuasaannya, ada. Naudzubillah min.
Manusia yang sombong dengan kekuasaannya Fir'aun. Siapa? Fir'aun. Adik-adik kenal Fir'aun? Kenal. Ustaz hebat amat lu. Kenalan di mana lu? Bu, kita akui bahwa memang Fir'aun itu orang hebat. Apa hebatnya Fir'aun? Fir'aun selama hidup dia nggak pernah sakit. Mau sakit ringan kayak apalagi sakit berat mah, sakit ringan kayak gudik nggak bisul kagak Firman. Apalagi sakit berat kayak stroke nggak pernah. Stroke itu penyakit berat lah, jangankan stroke setengah truk kayak berat. Betul bakat? Woi, bu, jangankan stroke setengah truk kayak berat. Lo Fir'aun. Tetapi sehebat Fir'aun orangnya mati nggak? Mati. Sesombong-sombongnya manusia ujung-ujungnya pasti mati. Ada yang sombong dengan hartanya, mati ke uruk tanah dan hartanya. Siapa? Korun. Ada nggak? Ada. Ini gambaran buat kita bahwa jangan sampai kita ini kalau diberikan Allah fasilitas apapun itu jangan merasa jangan merasa jangan merasa jangan merasa berjasa. Kesombongan itu pakaian Gusti Allah. Tetapi banyak manusia yang sombong. Allah perintah dan Allah ciptakan kita manusia ini untuk beribadah, tapi banyak orang gak mau ibadah, melalaikan perintah Allah, terutama sholat 5 waktu. Betul? Betul? Astag. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah dan keturunan kita orang-orang yang mendirikan sholat. Amin ya rabbal. Maka manusia itu diungkap dalam Al-Quran, ya, disebut dengan 4 ungkapan. Pertama, manusia disebut al-insan. Apa? Al-insan. Al-insan. Tadi saya katakan manusia artinya manusia. Kita ini nggak punya apa-apa. Kalaupun punya apa-apa, itu cuma titipan Gusti Allah. Jadi kita kudu sadar bahwa kita manusia ini nggak punya apa-apa. Lahir gak bawa apa-apa, nanti mati pun gak bawa apa-apa. Lahir telanjang, mati pun cuma dibungkus kain kafan. Warnanya kenapa itu kain putih dinamain kain kafan? Ngapa dah? Kenapa itu kain putih dinamain kain kafan? Kenapa bu? Ada yang tahu? Mau kasih tahu? Kenapa kain putih dinamain kain kafan? Jawabannya karena kita tidak bakal tahu kapan kita bakal mati. Betul? Betul? Makanya mati dirahasiakan Allah supaya kita tetap berlaku istiqomah dalam ibadah. Jadi kita manusia ini kudu sadar bahwa kita ini dicipta Allah dari setetes air mani yang hina. Betul enggak? Maka manusia diungkap dalam Al-Quran dengan 4 ungkapan. Pertama disebut al-insan dengan segala totalitas kemanusiaannya. Yang kedua disebut an-nas dengan segala karakteristiknya. Yang ketiga manusia disebut Bani Adam. Ya Bani Adam. Kenapa? Karena kita ini anak cucu keturunan Nabi Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kita ini semuanya berasal dari Nabi Adam. Allah cipta dari tanah, 6 unsur tanah. Betul? Betul? Jadi manusia ini dicipta dari ya mula-mula Nabi Adam Allah cipta dari tanah. Dari apa adik-adik? Dari tanah. Dan tanah itu macam-macam warnanya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang coklat. Maka tidak heran kulit manusia di dunia ini beda-beda. Beda-beda enggak? Beda. Ada yang putih kayak orang Arab, orang Cina. Betul? Ada yang merah kayak orang barat, kemerah-merahan. Ada yang coklat kayak kita nih orang Indonesia, Asia. Ada yang hitam kayak orang Afrika. Orang Afrika tuh kulitnya 2, kalau nggak hitam, hitam banget.
Betul. Betul. Tanah itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Maka tidak heran ada manusia yang merasa tinggi hati, ada yang selalu tawaduk merendah di diri. Betul nggak? Betul nggak? Ada orang yang tukang marah-marah itu dicipta dari tanah sengketa. Kalau ada perempuan yang manyun aja, manyun itu dicipta dari tanah kuburan. Kalau perempuan yang suka belanja pasti dicipta dari tanah abang. Ada yang dikasih modal, boros dikasih modal, ambles, itu pasti orang dicipta dari tanah longsor. Astagfirullah. Yang terakhir manusia disebut Al-Quran diungkap dengan Al-Bashar. Muhammadun Basharun. Nabi kita Muhammad itu manusia, tapi bukan sembarangan karena Nabi manusia, maka sama seperti kita. Nabi punya sedih, ya. Nabi punya duka, ya. Bahkan ketika Rasulullah ditinggal wafat pamannya yang bernama Abu Talib, ditinggal mati istri tercintanya Siti Khadijah, Nabi berduka dan dukanya luar biasa. Maka tahun itu disebut Amul Huzn, tahun penuh kesedihan. Maka inilah cikal bakal kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan, untuk menghibur hati Nabi. Pertama yang wafat Abu Talib, yang selalu jagain Nabi. Bahkan Abu Talib orang yang paling disegani orang Arab Quraisy. Yang kedua ditinggal wafat istrinya Siti Khadijah. Bukan cuma cantik, tapi kekayaan Khadijah sepertiga Mekah. Itu dananya habis 200 triliun buat bantu Nabi dalam dakwah. Itulah Siti Khadijah zaman dulu. Canda, cantik, bukan cuma cantik tapi kaya, tapi hartanya burus ludes buat bantu Nabi dalam berdakwah. Itu janda zaman dulu. Beda Khadijah zaman sekarang, duit laki habis buat ngayap ke mall. Itu bedanya. Ya Pak. Ya Bu. Bu, apaan? Khadijah zaman dulu mau Khadijah zaman sekarang beda. Beda nggak Pak? Iya. Masya Allah. Bicara janda, apalagi sekarang habis corona, janda ngampar di mana-mana. Betul? Betul? Macam-macam janda, ada janda kembang, ada janda kuncup. Ada janda jambu batu, janda muda beranak satu. Ada jamur, janda di bawah umur. Tapi ada juga janda yang orang laki nggak tapi suka. Apa itu namanya? Jatake. Janda tak layak pakai. Nenek-nenek itu mah. Ada nenek-nenek di sini ada. Ada nenek-nenek ada. Sorry nek, aku tak sengaja. Cuman kalau yang merasa punya nenek, bersyukur. Rawatan po nenek baik-baik. Emang kenapa nenek kok dirawat? Sebab nenek-nenek makhluk langka. Emang apa nenek-nenek makhluk langka? Dia mah kalau mau mati sakit dulu. Jarang nenek-nenek mati mendadak, pasti sakit dulu. Beda sama anak muda, banyak yang mati mendadak. Naik motor ngebut di raya, jeger, tabrakan, mati. Overdosis, mati. Nggak ada nenek-nenek mati ngetrek, nggak ada. Ada nggak? Ada nenek-nenek mati ngetrek, ada. Kalau ada nenek-nenek mati ngetrek, itu namanya ngaranak nenek-nenek gaul. Ada nggak nenek-nenek gaul? Zaman sekarang ada, ngikutin ABG. ABG pakai legging, nenek-nenek ikut pakai legging. ABG resep, nenek-nenek apa resepnya? Najis tralala. Betul? Betul? Yang muda masuk salon, keluar salon, nenek-nenek ngikut. Ngapain? Manicure, pedicure, bulu ketek dicukur. Tuh nenek-nenek zaman now. Astaga. Ya Allah. Bu. Nah, itulah manusia. Jadi Nabi manusia biasa, tapi bukan sembarangan Nabi makan, kita makan. Bedanya beda nggak? Kalau belum lapar banget, dia nggak makan. Begitu makan berhenti sebelum kenyang. Itu Nabi. Kita mah kagak. Kalau udah kenakan, habis 3 piring mentung. Iya Pak kagak? Iya Pak kagak? Tuh. Nabi kalau mau makan baca doa. Kita kalau udah kebangetan lapar lupa sama doa. Kekenyangan lupa alhamdulillah.
Iya kagak? Banyakan. Naudzubillah min. Maka Rasulullah jadi teladan kita dalam seluruh aspek dan kehidupan. Maka jadikan contoh, ya, satu-satunya contoh dan teladan yang sempurna Nabi kita Muhammad, manusia mulia pilihan Allah, terpilih sebagai nabi dunia sekaligus nabi akhir zaman. Kemuliaan Rasulullah luar biasa karena akhlaknya, sampai-sampai Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin adzim, memiliki akhlak yang luar biasa sampai Allah memujinya. Makanya akhlak itu indah kalau hidup pakai akhlak. Betul. Rumah tangga indah kalau suami pakai akhlak, indah. Kalaupun terjadi keributan dalam rumah tangga, tapi kalau dua-duanya ngaji punya akhlak, insya Allah ribut rumah tangga pakai akhlak. Coba kalau nggak punya akhlak, berantem depan anak, ini nggak pantas. Kadang-kadang sumpah serapah, keluar ucapan yang di hutan, keluar semuanya. Tung nggak pakai akhlak. Coba laki bini mau berantem, ada anak pakai akhlak berantemnya. Bagaimana berantem yang pakai akhlak? Pakai isyarat mata. Bagaimana? Main kedip-kedipan aja tuh laki bini. Ya Allah, betul, betul, betul. Coba kalau berantem gak pakai akhlak, ya Allah, suami emosi, istri emosi, kadang suami gak terkendal emosi, pak, bini ditampar, ditampar, bini ditampar, suruh pulang ke orang tuanya, suruh beresin baju. Airatu bin nangis, ya Allah, begitu sungguh teganya engkau bang, hidup berumah tangga 20 tahun. Aku disuruh pulang ke orang tua. Oke lah kalau begitu abang, disiapin baju, masukin koper, berangkat tuh bini. Lakinya sedih juga, nyanyi. Apa kata lakinya? Bu, jangan tinggalkan aku, ku mohon. Tuh nyamber baik kalau ibu. Emang resepnya kalau ceramah depan ibu-ibu begitu, ayat nyambung, nyanyi nyambung. Beda sama bapak-bapak, kita udah 3 lagu di pelagak. Bu, jangan tinggalkan, ku mohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpa. Nyambung Pak. Mak kalau ibu-ibu luar biasa, masya Allah, luar biasa ibu-ibu mak. Nyanyi apa be apal dia mak. Bu, coba nih Pak dengerin. Perasaanku berbakti, makan pagi, mati atau memang jadi aku harus, masa si aku tasaros malah apal be, masa luar. Bu, apa mana tadi ceramah? Jangan berantem lu, berantem, gue lagi ceramah lu berantem. Ayo berantem sih, berantem situ. Bu, anak siapa sih ini? Bu, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha. Karena inilah tanggung jawab kita sebagai orang tua, betul gak? Maka tanamkan anak-anak kita cinta sama Nabi, cinta kepada Nabi. Sebab anak-anak sekarang, bu, yang diapal, bu, ya, yang diapal, yang dikenal bukannya nama-nama Nabi, sahabat Nabi, bu, nggak apal nama anak-anak Nabi. Yang dikenal anak kita sekarang Ipin, Upin, betul nggak? Itu Ipin, Upin, Dek. Punya kakak siapa namanya? Kak Ros pakai baju apa? Celananya warna apa? Apal dia.
Punya teman si Upin Ipin, itu laki-laki namanya siapa? Tuh apa kan? Anak-anak Nabi ada berapa? Kagak tahu. Begitu penting akhlak, maka ini harus kita tanamkan kepada diri kita pertama dan juga kepada anak-anak kita. Ajarkan mereka supaya cinta sama Nabi, cinta sahabat Nabi, cinta keluarganya, para habaib. Betul, betul. Nah, sekarang anak-anak kita akhlaknya terkontaminasi. Karena apa? Medsos. Karena apa? Karena itu ar-ruwaibidah. Medsos ini merupakan tanda kiamat. Betul nggak? Apalagi anak sekarang ini, ya Allah, sudah yang namanya keranjingan HP. Iya enggak? Iya enggak? Astag. Ya Allah, anak 3 tahun nangis, dikasih HP, berhenti. Kenapa? Ada permainan game. Betul. HP diambil, nangis lagi. Betul nggak? Anak sekarang kalau udah main game, Masya Allah, welcome to Mobile Legend, bang bang, double kill, triple kill, sepek, victory, first blow up. Apalagi permainan Roblox, Epade, udah pada paham anak sekarang. Astag. Emang HP itu bisa jadi namanya setan gepeng. Betul? Betul? Namanya setan gepeng. Sampai setannya ikut main HP. Ada hansip lewat kober, dilihat perempuan duduk di atas kuburan, bari main HP, rambut panjang, baju putih. Hansip teriak, siapa kamu? Setan. Ngapain main HP di atas kuburan? Di dalam gak ada sinyal. Begitu kata setannya. Ini setan zaman now. Astag. Emang sekarang luar biasa. Orang dulu imannya mantep, ketakwaannya meningkat. Karena apa? Yang dibaca Quran, yang dipegang tasbih, zikir sama Allah. Orang sekarang beda, iman terkontaminasi, akhlak semakin bobrok dan bejat. Kenapa? Karena medsos, apalagi budaya barat yang sudah nggak bisa dibendung lagi. Betul tidak? Betul tidak? Astag. Jadi sekarang ini bagaimana iman mau mantap? Nah, dikit-dikit ape, dikit-dikit ape. Mau mandi ape, betul? Lagi mandi, habis mandi, mau makan, lagi makan. Habis makan, di pasar, di kantor, di motor main HP, tangan kanan ngegas, tangan kiri lagi baca WhatsApp, jejer, mobil berhenti ditabrak, mampus. Banyak gak yang kejadian begitu? Banyak nggak? Apa itu bocah nangis ya? Kaget kan? Bu. Makanya kita punya tanggung jawab berat. Tanggung jawab berat. Anak-anak kita nih sejak dini ajarkan mereka cinta Allah, cinta Rasul. Tanamkan kepada anak-anak kita akidah yang kuat. Amin ya rabbal. Masukkan madrasah, suruh ngaji di majelis taklim, lebih-lebih masukin anak pesantren, Bu. Masukin anaknya pesantren ya. Ya, apalagi masuk pesantren saya gratis, gak pakai bayaran apa-apa. Ya Allah, bangunan 3 lantai, kamar bagus, saya kasih AC, kasurnya spring bed, pokoknya kamar mandi udah kayak hotel, tinggal belajar, masuk nggak pakai bayaran apa-apa. Ibu mau nggak masukin anaknya ke pesantren saya gratis? Mau kagak? Persoalannya pesantrennya belum saya bangun. Itu dia. Mudah-mudahan, amin ya robbal. Insya. Makanya lewat maulid, ya mudah-mudahan cinta kita semakin bertambah kepada Rasulullah. Bagaimana cara kita membuktikan cinta kepada Nabi? Apa sih cinta itu? Perasaan dalam diri seseorang yang didasari keikhlasan dan punya keinginan melihat wajah orang yang dicinta itu bahagia. Itulah cinta. Bu, ibu cinta nggak sama Nabi? Ibu cinta nggak sama Nabi? Nabi cinta sama ibu? Hah? Ibu cinta sama Nabi? Nabi cinta sama ibu? Kata siapa lu? Alhamdulillah, udah pasti Nabi cinta sama kita. Cintanya luar biasa, beda sama kita ngaku cinta di mulut saja.
kadang-kadang ngomong doang cinta Nabi, tapi sholawat kagak nambah-nambah. Maulid dari dulu sampai waya gini, tiap tahun diadain, sholawat kagak nambah-nambah. Betul? Betul? Orang kalau ngaku cinta sama Nabi, buktikan, perbanyak ya sholawat. Setelah kita mengucap tauhid dengan ikhlas, buktikan dengan memperbanyak sholawat. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Habiballah Muhammad, 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 ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah Muhammad, Abdillah Muhammad, ibni Abdillah Muhammad, ibni Abdillah Muhammad, ibni Abdillah. Enak nggak Bu? Enak nggak? Iya. Aulan nasu biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling utama bagi Nabi nanti pada hari kiamat, orang yang paling banyak baca sholawat. Bu, sholawat kata Syekh Ismail itu jumlahnya 12.000. Di antara jumlah yang sedemikian banyak, ada satu sholawat yang paling Allah cinta, Allah suka. Apa namanya? Sholawat Ibrahimiyah. Sholawat apa? Ibrahimiyah. Ada enggak? Ibu hafal enggak? Ibu hafal enggak? Enggak. Suka dibaca enggak? Lah bagaimana sih orang ibu tiap hari baca dalam sholat ketika tahiyat, itu sholat Ibrahimiyah namanya. Ditanya ibu hafal enggak? Kagak. Berarti ibu kagak sholat. Bu, kenapa ada sholawat Ibrahimiyah? Nabi Ibrahim pernah mimpi masuk surga, dilihat semua cabang dalam surga, ada nama Nabi berdampingan dengan nama Allah, la ilaha Muhammadur. Maka Nabi Ibrahim minta, ya Rabb, dampingkan nama aku dengan nama kekasihmu yang mulia baginda Muhammad. Maka keluarlah sholawat Ibrahimiyah. Jadi banyak-banyak baca sholawat. Ini cara kita untuk menggapai syafaat pertolongan Allah lewat Nabi Muhammad. Insya Bu, ya mau bareng ngapain aja sholawat, boleh gak? Boleh gak? Boleh. Bari masak numis kangkung, sholawatin aja tumis kangkung. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Berkah tumis kangkung disolawatin. Betul? Laki pulang kerja makan 3 piring, emang apa? Lapar. Ya nggak apa-apa, bari ngulek sambal nggak apa-apa, sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Makan pakai sambal doang. Sallallahu, laki nggak punya kerjaan. Udah tahu kagak kerja, kagak tahu diri banget, kerjaan mancing lulu. Bu, baca sholat. Bari nonton sinetron nggak apa-apa, bari nyetel TV nggak apa-apa, baca sholawat. Senyum di ujung senja. Bari nonton sinetron. Pan ibu-ibu emang suka banget sinetron. Sinetron dari dulu sampai sekarang, betul kagak? Coba maghrib datang adzan berkumandang, banyakan mana yang ngaji sama yang nonton TV? Woi, maghrib datang adzan berkumandang, banyakan mana yang baca Quran sama WhatsAppaan?
Oh, masa sinetron nggak berhenti dari dulu. Yang dulu judulnya Aku Ingin Hidup, Pilihlah Aku, Pacarku Superstar, Yoyo, Jono, Liontin, Kurundi Jiwaku, Satu Bunga Empat Kumbang, Bunga di Tepi Jalanan, Semua Demi Cinta, Atas Nama Cinta, Inikah Rasanya Cinta, Vina Bilang Cinta, Dina Dini, Dalam Dekapan Doni, Rela, Jangan Tinggalkan Aku, Jangan Ada Dusta di Antara Kita, Suami Untukku, Istri, Suami Untuk Istriku, macam-macam sinetron. Bu, ada ibu-ibu saya lagi bacain sinetron, nenek-nenek belakang lagi amin, amin. Rupanya Buddha gitu nenek-nenek. Disangkain saya baca doa. Bu, waspada terhadap apa? Misi Zionis Yahudi yang ingin mendangkalkan akidah kita, menjauhkan kita umat Islam yang mestinya rumah syiar dengan sholat dan Quran, tapi syiar dengan tontonan yang akhirnya jadi tuntunan. Betul tidak? Betul tidak? Diracuni umat Islam dengan nyanyian. Anak-anak kita doyan nyanyi tapi nggak mau Quran, nggak mau silakan nyanyi, itu bagian dari seni. Betul, seni itu indah, tanpa seni hidup terasa hampa. Tapi ngaji nomor siji, nyanyi nomor sekian. Betul, lebih enak nyanyi apa ngaji? Bocah, woi, lebih enak ngaji menyanyi. Ngaji, makanya ngaji ya. A di atas, a di bawah, i, a do ma u, a i u, mim pa ta ma, ta pa ta ta, lam do ma lu, mata lu. Enak gak denger anak ngaji? Enak gak? Ba do ma bu, ta pa ta ta, buta, mata lu buta. Ayo terangi rumah dengan sholat dan baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Silakan nyanyi tapi jangan lupa seni ituin. Apapun pakai seni enak. Ceramah pakai seni enak nggak? Enak nggak? Ada tawa, ada sedih, ada keras, ada lembek. Coba kalau ceramah nggak pakai seni, nyelonong aja, kenceng. Saudara, sholat nggak sholat neraka panas, mampus tuh. Bubar tuh jemaah, bubar. Itu Ustaz kesurupan kayaknya begitu. Betul Bu, seni itu ngaji Quran tadi Ustaz Ridwan pakai seni enak nggak? Enak nggak? Jadi imam sholat baca Fatihah pakai seni murotal, enak nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Enak kan kalau jadi imam begitu? Ada seninya. Coba kan jadi imam baca Quran Fatihah kagak pakai seni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Rahmanirrahim. Ya makmum kompak, ya amin. Imam stres, makmum stres. Amin. Astag. Adan pakai seni enak gak bocah? Enak gak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak gak? Tuh adzan Istiqlal begitu. Ada lagi adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan Sukabumi. Tuh. Ada lagi adzan. Allahu Akbar. Adzan sini. Yang ada laki-laki. Amit. Ayo anak muda yang punya suara bagus masuk masjid, pegang mic, adzan subuh. Ini adzan subuh aki-aki. Yang tahrim masuk masjid, pegang mic, adzan subuh. Ini adzan subuh aki-aki. Yang tahrim aki-aki, imam aki-aki, makmum aki-aki. Coba anak muda yang adzan semangat, enak gak? Enak. Pakai seni adzannya. Lah adzan walaupun yang adzan bagus suaranya nggak pakai seni, yang nggak enak.
Anak muda megang mic adzan subuh nggak pakai seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini orang sekampung sini bangun dengar adzan begitu. Datang ke masjid bukan pengen sholat, cuma pengen tahu yang adzan siapa. Ayo anak muda adzan pakai lagu, jangan adzan selagu-lagunya. Ini pengen viral adzan pakai lagu dangdut. Hayalah sholat, hayalah sholat, kacau hayal falah, hayalah falah. Sambil geledek tuh anak muda. Astag. Ayo dah ibu, bu, ayo ajarkan anak-anak kita cinta kepada baginda Nabi. Insya mudah-mudahan semua kita jadikan umat Nabi yang istiqomah. Mudah-mudahan lewat peringatan Maulid semakin besar rasa cinta kita kepada kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya mudah-mudahan Maulid ini menjadi satu landasan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menyadari betapa pentingnya menjaga nilai-nilai agama. Dan kita sebagai umat Islam tentunya terus semangat untuk selalu mensyiarkan peringatan Maulid, meskipun ada di satu sisi saudara kita yang bilang Maulid bid'ah sesat. Biarin, sebab sekarang berbagai macam aliran, banyak apa enggak? Ada yang anti Maulid, ada enggak? Ada yang anti speaker, ada enggak? Iya, Maulid dia bilang anti, bahkan dikatakan bid'ah sesat, tapi HP-nya bagus-bagusan. Betul. Ada yang anti speaker haram. Betul lah, speaker haram, tapi orang selingkuh kan lewat HP bukan lewat speaker. Betul. Makanya mudah-mudahan insyaallah kita semuanya bisa merubah diri kita ya, sehingga mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Akhlak yang baik itu lahir dari hati yang bersih. Hati yang bersih itu lahir dari hati yang bersih dari penyakit hati. Jangan ada penyakit-penyakit hati dalam diri kita, sebagaimana digambarkan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Nabi dibedah dadanya, dibersihkan hatinya. Bukan berarti hati Nabi kotor, tapi menjadi ibrah dan pelajaran buat kita. Kalau pengen selamat nanti ketika menghadap Allah, bersihkan dan sucikan hati kita, terutama dalam kita melaksanakan dan mendirikan ibadah sholat. Dan ini 5 waktu jangan tinggalkan. Insya Allah mudah-mudahan hidup kita berkah dan nanti kita akan selamat, amin, ketika menghadap Allah Subhanahu. Semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat, afiat. Allah jauhkan dari bala, dari musibah, dari bencana dan fitnah dunia serta fitnah akhirat. Kita doakan guru-guru kita semua, semoga insya Allah ilmunya manfaat. Para habaib, para ulama, guru-guru kita biar sehat panjang umur. Dan kita doakan segenap para donatur, mudah-mudahan Allah balas ya dengan harta yang berlipat ganda. Semoga kita pun insya Allah yang selalu memperbanyak sholawat dan banyak beristighfar, Allah berikan kita pertolongan, amin ya Rabb alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya pun mohon doa supaya tetap kuat dalam dakwah istiqomah, dan doakan saya, istri, Bu Nyai, anak-anak, cucu mantu saya biar soleh dan soleha. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buah kedong-dong dibolak-balik, biar rambut gondrong yang penting jadi mubalik. Alhamdulillah. Buah kedong-dong ada di loyang, biar rambut gondrong yang penting sembayang. Mendingan gondrong bisa ngaji, bisa ceramah, daripada palanya botak nggak becus ngaji. Ayam pitik dimakan tikus, tikusnya naik ke loteng. Siapin plastik panitia, kalau berkat udah ada langsung bungkus, nanti pulang aku tenteng. Bukan bilangin panitia, cuman ngingetin aja. Sebab kalau nggak ngingetin kadang berkat lupa, amplop lupa. Jangan sampai kolang lagi. Saya pernah ceramah di Depok, panitia lupa ngasih amplop. Selesai ceramah saya ke mobil jalan dewek-dewek, nggak ada yang ngasih apa-apa. Padahal saya ke mobil udah jalan pelan-pelan, panitia kagak inget juga. Akhirnya saya duduk di mobil, saya bilang, Pir jangan jalan dulu, panitia belum ngasih amplop tahu. Tungguin ya, saya tungguin lama, panitia kagak inget juga. Akhirnya saya bari pulang muter tasbih, bari zikir, ya Allah ingetin ngapa, sampai rumah panitia kagak inget juga. Jam 3 pagi ada suara ngetok pintu, lah saya kirain memedi. Pas buka pintu ternyata panitia. Begitu saya buka pintu dia cium tangan bolak-balik, maaf ya Kiai tadi lupa ngasih amplop. Aku pun menjawab, iya Ustadz aku pun gak bisa tidur mikirin kamu. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah, amin ya robbal. Jadi saya kesini bu, tidak mengharap apa-apa, cukup kecuali mengharap doa, duit loh, sialan loh. Saya bilang begitu. Nanti selesai doa kita pulang, saya pulang, ibu pulang. Nanti saya pulang dapat ampunan. Ini duit amplop. Insya Allah ketemu lagi. Mohon maaf bila ada kata yang menyinggung perasaan, kurang berkenan. Yang baik datang dari Allah, yang salah kebodohan saya. Semoga insya Allah bisa berjumpa di lain kesempatan. Bil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.